Halo Sobat Investor, selamat datang di official YouTube Pacific Capital Investment. Saya Indi, selamat datang di Investment Climate pekan kedua bulan Mei 2024. Berikut penjelasannya. Pada pekan ini, kami mengambil tema Stock Market Close Higher as Powell mentions Fed next move is unlikely to be a hike. Kami mengambil tema ini karena pekan lalu all eyes on the Fed's meeting, di mana The Fed memutuskan untuk menahan suku bunga acuannya di level 5,25 hingga 5,5%. Sesuai dengan ekspektasi konsensus dan juga pasar bahwa The Fed masih menahan suku bunga acuannya di level tinggi. Dan The Fed juga mengatakan bahwa akan terjadi higher for longer. Tetapi mention bahwa unlikely to be a hike on the next move atau in the next meeting, di mana The Fed akan hanya menahan suku bunga acuan atau menurunkan suku bunga acuan. Tetapi mention juga bahwa tidak ada on rush ya untuk menurunkan suku bunga acuan sambil melihat kondisi perekonomian Amerika Serikat yang direfleksikan dari data-data ekonomi Amerika Serikat. Hal ini direspon positif oleh pasar yang mengartikan bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga acuannya di 2024 ini, tetapi mungkin hanya akan menahan suku bunga acuannya dan mungkin akan menurunkan suku bunga acuannya di 2024 sambil melihat apakah inflasinya sudah mulai akan downtrend atau belum. Dan juga kita harus terus melihat bagaimana kondisi dari pasar tenaga kerjaan, PCE yang mempengaruhi inflasi juga. Pasar-pasar di advanced countries di sini naik 0,79% secara week on week, ditutup di 3.361,41 poin. Kemudian dari pasar-pasar emerging markets juga sama, naik 1,91%, ditutup di 1.061,45 poin. Merespon positif sentimen dari The Fed ya, atau ketua The Fed yaitu Jerome Powell yang mengatakan bahwa unlikely to be a hike atau tidak akan ada kenaikan suku bunga acuan di 2024 ini sambil melihat bagaimana kondisi perekonomian Amerika Serikat yang direfleksikan dari data-data ekonomi. Oleh karena itu, volatilitas di pasar saham turun signifikan sebesar 10,25% secara week on week, ditutup di 13,49 poin, dan volatilitas di pasar obligasi juga turun 8,08%, ditutup di 95,96 poin. Tentunya hal ini terjadi karena The Fed sudah mulai memberikan sinyal ya, di mana tidak ada kenaikan suku bunga acuan, tetapi memang masih menahan suku bunga acuannya higher for longer begitu ya di level yang tinggi. Oke, selanjutnya ini untuk di pasar Wall Street begitu ya, atau di pasar Amerika. Jadi 3 indeks utama Wall Street ditutup menguat juga, yaitu dari Dow Jones yang naik 1,14% secara week on week, ditutup di 38.675,68 poin. Kemudian S&P juga sama, naik 0,55%, ditutup di 5.127,79 poin. Dan Nasdaq di sini juga yang naik signifikan ya, sebesar 1,43%, ditutup di 16.156,33 poin. Selain sentimen dari rapat The Fed begitu ya, dari Wall Street juga digerakkan oleh kondisi di mana rilis laporan keuangan untuk kuartal 1 2024 begitu. Jadi jika emiten-emiten dari beberapa sektor membook positive performance juga, ini akan mensupport keadaan dari Wall Street. Gitu. Oke. Kemudian ini dari data ekonomi ya, tadi masih sama, yaitu The Fed menahan suku bunga acuannya di level 5,25 hingga 5,5%. Selain itu ada sedikit info nih untuk Bapak dan Ibu ya. Jadi The Fed ini juga mention bahwa ada kekhawatiran stagflasi. Memang kondisinya ini sedikit mirip ya, yaitu dari stagflasi yang terjadi di Amerika Serikat, yaitu di tahun 1970. Itu kondisi inflasi naik, inflasi sangat tinggi, kemudian GDP-nya slowing down, interest rate-nya tinggi, pasar ketenaga kerjaannya juga ketat begitu ya. Ini kan memang similar ya kita lihat dengan keadaan atau kondisi perekonomian Amerika Serikat sekarang begitu. Jadi ada kekhawatiran nih dari pasar. Tetapi The Fed mention bahwa di tahun 2024 ini tidak melihat stagflasi begitu ya. Kenapa? Karena kondisi di mana inflasi kita, walaupun inflasi Amerika Serikat begitu ya, walaupun tinggi, tetapi ini masih di moderate pace begitu. Kemudian interest rate-nya juga kita compare dengan di tahun 1970 juga tidak setinggi di tahun 1970. Kemudian GDP-nya juga walaupun slowing down begitu ya dari kuartal 4 2023 hingga kuartal 1 2024, tetapi masih positif, masih di level 1,6% begitu ya untuk Amerika Serikat. Jadi di 2024 ini kita masih disupport dengan keadaan pasar ketenaga kerjaan yang itu moderate gitu ya, dimana nanti kita lihat nih di data non-farm payroll-nya juga turun kan dari 303.000 menjadi 175.000 di bulan April. Itu di bawah rata-rata 3 bulan begitu ya, dan ini di bawah ekspektasi konsensus juga.
selain itu dari data unemployment rate-nya juga itu naik dari 3,8% menjadi 3,9% nih pada bulan April. Jadi kita bisa simpulkan keadaan pasar ketenagakerjaan yang mulai moderating itu memberikan hal yang berbeda gitu ya dari kita compare dengan tahun 1970 yang terjadi stagflasi begitu ya. Kita masih disupport dengan keadaan inflasinya moderate, kemudian pasar ketenagakerjaannya juga sama nih moderate gitu. Walaupun inflasinya masih di atas target the Fed begitu ya, tetapi kita melihat ada perbedaan lah gitu dari stagflasi di tahun 1970 dan keadaan dimana yang dikhawatirkan stagflasi di 2024 gitu. Jadi the Fed mention tidak perlu khawatir untuk sekarang akan terjadi stagflasi begitu ya, karena GDP juga masih going strong, kemudian interest rate-nya juga tidak setinggi di tahun 1970, inflasinya pun juga tidak setinggi di 1970, dan pasar ketenagakerjaannya ini tidak ketat gitu ya. Oke, nah, karena itu juga dari ini ya, dari komentar The Fed gitu dari Jerome Powell yang mengatakan bahwa outlook ke depannya suku bunga acuan ini masih akan ditahan dan mungkin akan terjadi penurunan suku bunga acuan begitu ya. Jadi dan unlikely to be a hike pula ya di tahun 2024 gitu ya. Jadi dari dolar sendiri menggunakan indeks DXY turun 0,86% secara week on week, ditutup di 105,03 poin. Sentimen dari global juga, yaitu sentimen dari The Fed tentunya membawa sentimen positif nih terhadap pasar Eropa dan pasar Asia juga gitu ya, karena ketika The Fed sudah mulai memberikan outlook suku bunga acuan dan memberikan sinyal, jadi bank sentral di pasar Eropa dan pasar Asia juga tahu ya mau next move ini mau apa begitu. Tetapi dari indeks DAX kemarin turun secara week on week 0,88%. Tapi Nikkei naik 0,79%, Shanghai juga naik 0,52%, dan Kospi naik 0,76%. Nah tadi seiring dengan indeks DXY ini turun ya, jadi dolar terhadap euro juga turun 0,64%, dolar terhadap yen turun 3,33%, dolar terhadap yuan turun 0,07%, dan dolar terhadap won turun 0,89%. Data pasar Eropa dan pasar Asia yang sangat penting juga nih pekan lalu, yaitu data PMI dari manufacture dan non-manufacture dari negara Cina begitu ya. Oke, ini kenapa penting dari data PMI ini? Karena ini menunjukkan bagaimana sih kondisi perekonomian Cina begitu ya, kondisi aktivitas jasa maupun non jasanya. Nah, ini dari data PMI manufacture Cina kita lihat turun dari 50,8 pada bulan Maret menjadi 50,4 pada bulan April. Tetapi berhasil di atas ekspektasi konsensus begitu ya. Hanya saja di PMI non manufacturingnya kita turun dan di bawah ekspektasi konsensus begitu. Jadi di level 51,2. PMI manufacturer dan non-manufacturer Cina memang berada di level ekspansif begitu. Tetapi kita lihat tidak cepat ya, tidak accelerate gitu, tidak on accelerate pace untuk kondisi recovery Cina, walaupun People Bank of China sudah mengeluarkan berbagai stimulus begitu ya, dan sudah mulai tidak ada tight monetary policy begitu ya. Tetapi ternyata impactnya belum signifikan nih dengan keadaan PMI Cina begitu ya, PMI manufacture maupun non-manufacture, menunjukkan bahwa recovery dari perekonomian Cina juga masih moving gradually. Ini nanti akan ada hubungannya ke komoditas juga ya. Sebelum kita bahas ke harga-harga komoditasnya, kita lihat dulu dari indeks Bloomberg Commodity secara week on week turun 1,53%, ditutup di 101,34 poin. Dan harga komoditasnya kita lihat minyak nih ya. Jadi tadi ada berhubungan juga dengan keadaan kondisi PMI Cina gitu ya, data ekonomi Cina. Jadi dari jenis WTI maupun Brent turun. WTI ini turun 6,85% secara week on week, ditutup di 78,11 US dollar per barel. Brent pun juga sama, turun signifikan nih secara week on week 7,31%. Ini karena tadi ya ada salah satu sentimennya itu dari PMI Cina yang menunjukkan bahwa perekonomian Cina aktivitasnya belum fully recovering dan tidak sesuai dengan ekspektasi para analis begitu ya, bahwa akan terjadi re-accelerate dari recovery Cina gitu. Jadi dikhawatirkan permintaan dari Cina juga belum strong untuk minyaknya sendiri. Kemudian ada lagi sentimen dari kondisi geopolitik yang sudah mulai agak mereda nih ya. Kita lihat ada ini ya, gencatan itu sudah mulai ada persetujuan begitu ya dari Israel dan Iran dan juga Hamas begitu. Kemudian kita lihat lagi dari sentimen peningkatan dari supply US gitu ya, minyak US. Jadi ini hal-hal ini menurunkan harga Cina gitu ya. Sentimen negatif juga nih untuk harga minyak begitu ya dari Cina, kemudian dari US dan kondisi geopolitik juga.
Oke, untuk batu bara sendiri secara week on week ini naik 11,87%, signifikan ya, dan ini udah di atas level psikologisnya juga, jadi udah di atas 145 begitu ya. Ini kenapa? Karena kita ketahui sendiri ya Bapak dan Ibu, setelah terjadi heat wave nih di India dan juga Cina begitu ya. Karena itu ada peningkatan demand lah untuk batu bara sendiri. Kemudian untuk emas turun 1,55%, nikel naik 0,72%, timah turun 1,32%, tembaga turun 0,56%, dan CPO ini turun 1,04% ya. Tetapi CPO kita perlu melihat sentimen nih, kan terjadi heat wave ya di beberapa negara di Asia juga begitu ya. Jadi di proyeksikan juga akan ada terjadi supply chain disruption begitu, ketika produksi minyak sawitnya ini kurang gitu ya, demand-nya tinggi, ini harga CPO bisa kembali naik lagi. Jadi kita perlu memantau juga keadaan seasonal dari minyak sawit. Untuk pasar Indonesia sendiri, karena terkena dari sentimen global ya, jadi dari IHSG secara week on week naik 1,4%, ditutup di 7.134,72 poin. Kemudian LQ45 naik 0,51%, ditutup di 903,33 poin. Nanti juga ada sentimen dari data ekonomi Indonesia, nanti akan saya paparkan juga. Oke, tetapi di pasar saham ini investor asing masih mencatatkan net sell sebesar 3,13 triliun. Di pasar obligasi juga sama, masih mencatatkan net sell sebesar 1,17 triliun. Tadi seiring dengan indeks DXY ya, jadi dolar terhadap rupiah juga turun 0,78% dan sekarang rupiah itu berada di level 16.084 poin. Untuk sektor IHSG yang menjadi top gainer pekan lalu dari sektor healthcare nih ya, naik signifikan 7,28%, energi dan teknologi pun juga sama begitu ya, energi naik 2,85%, teknologi juga naik 2,5% begitu ya. Yang menjadi top laggards itu memang dari sektor finansial dan juga transportation logistik. Kita ketahui sendiri kemarin itu pada pekan lalu ya, sektor-sektor banking itu turun gitu ya, turun cukup signifikan juga sih ya pada pekan lalu itu dari sentimen outlook suku bunga acuan di sini yang masih bingung nih. Jadi emiten-emiten banking pun dengan suku bunga acuan yang tinggi, kemudian BI juga kemarin kan menaikkan suku bunga acuannya gitu ya. Jadi ada kekhawatiran akan terjadi profit mungkin yang menurun juga begitu ya. Kemudian pendapatannya juga menurun, sehingga dan juga sudah berakhir nih musim pembagian dividen begitu ya. Jadi dari sektor-sektor finansial pun juga turun pada pekan lalu. Nah tadi kan saya mention ya bahwa pasar Indonesia kontributornya itu naik itu karena sentimen global, tapi ada dari sentimen domestik juga nih ya, itu dari data inflasi tahunan yang berhasil turun dari 3,05% pada bulan Maret menjadi 3% pada bulan April, dan di bawah ekspektasi konsensus juga yaitu sebesar 3,09%. Ini karena dari inflasi sendiri kita tahu sendiri ya bahwa sektor yang benar-benar contributed begitu ya, itu dari pangan, dan sekarang harga pangan juga sudah mulai turun, dari harga berasnya turun, kemudian juga dari sektor tembakau juga turun ya. Jadi jadi tingkat inflasi Indonesia secara tahunan juga turun dan memberikan ruang juga untuk BI akan menurunkan suku bunga acuannya begitu ya. Walaupun BI sebenarnya lebih fokus lagi kepada stabilisasi rupiah nih, dan the next Fed move gitu ya, karena Fed juga belum pivot, BI-nya juga belum take actions lagi gitu ya untuk menurunkan suku bunga acuan. Tapi diharapkan tidak ada hike lagi karena inflasi sudah mulai turun ke targetnya. Kemudian juga keadaan stabilisasi rupiah gitu ya. Jadi BI antara menahan suku bunga acuan atau menurunkan suku bunga acuan. Proyeksinya sih masih menahan ya di level 6,25%. Oke, lalu pekan ini kita akan menanti rilis data GDP Indonesia secara tahunan yang diproyeksikan akan naik nih dari 5,04% menjadi 5,09% pada kuartal 1 2024. Nah, GDP Indonesia juga memiliki outlook yang cemerlang gitu ya, resilient gitu ya. Kenapa? Karena kita ketahui kita sudah memasuki tahun-tahun politik gitu ya. Jadi nanti ketika akan ada stimulus-stimulus yang dikeluarkan lagi nih dari presiden kita gitu ya, presiden baru kita, GDP juga secara historical gitu akan naik juga, karena ada boost gitu ya dari berbagai macam sektor. Nah, oke, untuk forecast IHSG menggunakan metode pivot di level support 1 yaitu di level 7098, resistance 1 7168, support 2 7061, resistance 2 7202. Kemudian dengan menggunakan metode statistik, IHSG akan bergerak di level 7032 hingga 7237.
Oke, berikut ingin saya summarize dulu ya, atau kita review kembali dari investment Kaimat pada pekan kedua bulan Mei 2024 ini. Jadi kami mengambil tema kan tadi stock market close higher as Powell mentioned, Fed next move is unlikely to be a hike gitu ya. Jadi ada sinyal nih dari The Fed bahwa memang The Fed ini masih menahan suku bunga acuannya sesuai dengan ekspektasi konsensus begitu ya. Tetapi di next meetingnya itu antara akan hanya menahan atau menurunkan suku bunga acuan. Jadi tidak akan ada kenaikan nih hingga tahun 2024 ini. Dan The Fed tentunya akan menurunkan suku bunga acuan ketika kita lihat inflasinya sudah downtrend. Kemarin kan sempat naik begitu ya. Walaupun on moderate pace, tapi kita harus melihat lagi inflasinya itu harus turun ke target The Fed. Jadi The Fed masih berkomitmen untuk menurunkan inflasi ke target gitu ya, sampai benar-benar menunjukkan downtrend, baru The Fed akan menurunkan suku bunga acuan gitu ya. Jadi The Fed juga mention tidak terburu-buru lah untuk menurunkan suku bunga acuan. Jadi lebih kayak memuati-wanti kita gitu ya, bahwa akan terjadi higher for longer nih, menahan suku bunga acuan dulu sampai data-data ekonomi menunjukkan inflasinya itu sudah downtrend. Nah, bukan hanya melihat data inflasinya aja ya, tapi kita harus lihat juga data-data yang berhubungan nih dengan inflasi, yang mempengaruhi inflasi, seperti data-data pasar ketenaga kerjaan, kemudian data-data personal consumption expenditures. Nah, ini sangat penting ya, karena kita melihat bagaimana kondisi perekonomian Amerika Serikat. Nah, Powell juga mention gitu ya, bahwa keadaan dimana ada kekhawatiran stagflasi nih gitu ya. Jadi Powell mengkonfirmasi lagi gitu ya, untuk sekarang kita bisa mengignore dulu keadaan dimana ada kekhawatiran stagflasi. Kenapa? Karena walaupun memang keadaan kita, kondisi perekonomian Amerika Serikat mirip dengan kejadian stagflasi di 1970, tetapi ada difference nih, ada perbedaan, yaitu dimana inflasinya on moderate pace gitu di 2024, jadi tidak setinggi di 1970, interest rate-nya juga tidak setinggi di 1970, kemudian kita masih disupport dengan keadaan pasar ketenaga kerjaannya nih moderating gitu ya, jadi tidak ketat, tidak terlalu ketat gitu di tahun 1970 seperti di tahun 1970. GDP-nya pun walaupun slowing down, tetapi tidak terjun ke jurang resesi begitu ya. Jadi di Jerome Powell juga mengatakan untuk mengignore dulu kekhawatiran-kekhawatiran dari stagflasi. Lebih kita melihat lagi nih, kapan inflasinya benar-benar akan turun ke target, sehingga The Fed bisa nge-accelerate lagi untuk penurunan suku bunga acuan gitu. Kemudian tadi juga memberikan sentimen positif ya untuk pasar Eropa dan pasar Asia, terutama juga di pasar Wall Street tentunya, karena kita juga akan memantau bagaimana kondisi laporan keuangan di kuartal 1 2024. Jadi Wall Street naik, kemudian pasar Eropa dan pasar Asianya pun juga naik gitu ya. Pada pekan lalu nih, kenapa tadi saya bilang kita harus sedikit mengignore dulu nih keadaan stagflasi, karena selain dari The Fed sendiri yang mengatakan bahwa untuk mengignore dulu, tetapi kita bisa lihat sendiri dari data yang direfleksikan di change in non-farm payrolls pada pekan lalu yang turun nih di bulan April. Unemployment rate juga naik nih di bulan April. Ini kan menunjukkan pasar tenaga kerjaan kita sudah mulai moderating gitulah ya, tidak terlalu ketat gitu ya. Jadi membuka ruang untuk The Fed untuk menurunkan suku bunga acuan gitu ya. Walaupun probabilitas penurunan suku bunga acuan menurut Bloomberg kemarin saya cek juga, itu di hingga bulan 12 tahun 2024 ini belum ada investor yang bullish banget nih di kapan The Fed benar-benar akan take actions untuk menurunkan suku bunga acuan. Tapi kan setidaknya kita sudah mendapatkan gambaran ya dari The Fed bahwa kita hanya perlu melihat data inflasi nih, data inflasi Amerika Serikat, kemudian data GDP juga, kemudian data-data dari pasar ketenaga kerjaan. Kemudian tadi kita lihat yang data penting juga itu dari data PMI Cina, dari sektor manufacture maupun non-manufacture, aktivitas jasa maupun non-jasa Cina pun masih gradually recovering gitu ya, walaupun People Bank Insurance sudah mengeluarkan banyak stimulus, dan jadi tidak accelerate pace lah untuk recovering di Cina ini. Jadi ada dampaknya terhadap harga komoditas juga ya, karena dikhawatirkan demandnya juga akan berkurang nih. Jadi dari minyak turun, kemudian kita lihat batubara memang masih naik pada pekan lalu karena ada kondisi heat wave. Jadi dari India dan Cina terkena heat wave, demand dari batubaranya pun naik. Kemudian CPO kita lihat karena tadi ada heat wave ya di beberapa negara Asia gitu, jadi dikhawatirkan sebenarnya akan terjadi supply chain disruptions atau keadaan di mana produksi CPO-nya ini berkurang sedangkan demand-nya naik, harga CPO bisa naik lagi. Jadi perlu dipantau juga untuk itu. Terakhir untuk IHSG atau pasar Indonesia kita lihat naik nih secara week on week pada pekan lalu. IHSG maupun AQ45 pun juga sama begitu ya. Itu karena sentimen globalnya kita sudah ada sinyal dari The Fed tidak akan terjadi kenaikan gitu ya.
hanya akan terjadi penahanan atau penurunan suku bunga acuan sambil melihat data ekonomi, dan data ekonominya ternyata bagus nih pada pekan lalu, yaitu data pasar tenaga kerjaan yang moderating. Jadi IHSG LQ45 naik. Selain itu juga dari data ekonomi IHSG pun pasar Indonesia gitu ya, inflasinya mulai turun. Nah, itu kita bisa lihat sendiri gitu ya, itu turun hingga level 3%, begitu sudah mulai dekat-dekat nih dengan target BI gitu ya. Jadi BI juga ada ruang gitu untuk menurunkan suku bunga acuan. Selain itu pun juga kita lihat kan rupiahnya juga ini ya sudah mulai menguat kembali gitu loh. Jadi BI ada ruang untuk menurunkan suku bunga acuan. Walaupun proyeksinya sekarang masih menahan hingga melihat kapan the Fed pivot. Oke, sekian untuk investment climate pekan kedua bulan Mei 2024 ini. Sampai ketemu lagi di episode investment climate selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe.